podcast channel Ceria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Spendavers, welcome back to podcast channel Ceria. Ketemu lagi sama aku Anggita Legina Salsa. Buat yang belum kenal, salam kenal and nice to meet you. So, in this podcast video kita bakalan back to Kemalin, guru-guru di Sepeda Ceria. By the way, Spendavers, apa kabar nih? Semoga baik ya. Jangan lupa juga tetap jaga protokol kesehatan dan patuhin protokol kesehatan karena COVID-19 di Indonesia udah mulai menurun nih guys. Udah banyak penurunan, jadi kita harus makin semangat buat melawan virusnya biar COVID-19 cepat berakhir. Oh ya, pasti Spendavers juga kangen banget kan kehidupan sebelum corona, kayak kita bisa berinteraksi atau bersosialisasi atau bisa melakukan aktivitas lain tanpa ada batasan gitu, kayak dengan leluasa ya. Jadi jangan lupa juga tetap patuhi protokol kesehatannya. Dan ya, di video podcast kali ini kita bakalan kemalin salah satu guru IPA kita di SMP 2 Ciawi Gebang, yaitu Bapak Tatang. Tepuk tangan dulu dong buat Bapak Tatang. Bapak makasih banyak loh Pak udah mau datang ke podcast Ceria. Bapak apa kabar nih Pak? Alhamdulillah sehat. Gimana sebaliknya? Ya. Apa? Sebaliknya gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat dong. Bapak, sebelum lanjut ke pertanyaan nih Pak, Anggi boleh nggak sih Pak kepoin sedikit biografi Bapak? Boleh gak? Boleh. Kalau boleh tahu nama Apa sih Bapak? yang tidak boleh? Jadi malu. Kalau boleh Mata kita tahu, selalu terbuka kok. kalau boleh tahu nama lengkap Bapak itu apa sih? Oh, nama lengkap saya, Bapak maaf ya, karena di sini bersamaan dengan Anan dan Anggita. Jadi nama yang lengkap adalah Pak Tatang Suherman. Pak Tatang Suherman. Suherman saya rumah mah di Kelurahan Windulerang, Kecamatan Cigugur, Kabupaten Kuningan. Anggi pernah ke Cigugur tapi Anggi nggak tahu itu di mana. Oh gitu. Emang belum mampir mau ke Windulerangnya? Iya. Nggak tahu Windulerangnya di mana kan? Belum ke sana kan? Belum. Wah, kalau Windulerang itu anaknya cantik-cantik juga. Terus saya minder. Nah, kalau boleh tahu, Bapak kesibukannya apa sih Pak selain ngajar gitu? Oh, Belakang. untuk kesibukan ya, namanya orang hidup ya pasti ada sibuknya gitu Ada kan. aja yang dikerjain ya. Pasti ada gitu. Nah, apakah itu sibuk tidur, sibuk main dan lain sebagainya pasti. Namun hal-hal yang positif selama ini selain mengajar, yaitu ikut aktif di organisasi. Jadi habis waktunya juga berbagi waktu dengan organisasi. Ya, organisasi kemasyarakatan. Iya betul. Oke, nah kalau boleh tahu, Bapak tuh lahir di mana sih Pak? Bapak lahir di Kuningan masih. Iya. Masih asli orang Kuningan gitu ya. Kapan Bapak? Tepatnya Kuningan tanggal 1 Januari 2067. Berarti 2012 ya? Iya. Maksudnya bulan nama tanggalnya jauh sih. Oke. Kalau Bapak itu kalau apa pas hari ulang tahunnya itu semua dirayakan oleh semua orang. Iya, tahun baru. Satunya 1 Januari gitu kan. Tapi enggak deh, enggak sekali Natal deh. Sekali Natal gak sih? Iya dong, sekali Natal. Beda. 31 tuh. Nah, udah berkeluarga kan Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Istrinya berapa? Anaknya berapa Pak? Kalau istri baru 1. Ada rencana nambah lagi gitu Pak? Ya kalau Allah meridhoi ya. Kalau Allah mengkodar ya mungkin bisa siapa yang bisa ini ya, kita nggak bisa ngalang-ngalangi. Iya. Ini editor nyindir jangan-jangan nih. Tapi kami sebagai abdi negara, sebagai PNS tentunya ada aturan-aturan yang harus kita laksanakan gitu ya, yang tidak sembarangan gitu, untuk poligami gitu ya, Iya. atau untuk lebih dari 1 gitu. Kalau anak sih udah dua, semuanya perempuan semua. Alhamdulillah sekarang sudah berumah tangga semua dan juga sudah bekerja semua. Gitu ya. Bapak udah punya cucu belum? Alhamdulillah udah. Semuanya Perempuan juga cucunya. Oh gitu. baru dua.
juga. Berarti Bapak kayak superhero ya Pak, cowok sendiri? Enggak deh. Justru paling cakep. Bisa aja Bapak. Nah, anak Bapak umur berapa sih Pak kalau boleh tahu? Yang mana? Yang nomor 1, yang kedua? Dua-duanya. Dua-duanya. Yang pertama lahir tahun 92. Ya, yang pertama, kemudian yang keduanya 96. Jadi beda 4 tahun dengan yang musuh gitu ya. Keluarga cemara nih guys. Oke, Anggi mau lanjut ke pertanyaannya deh. Anggi udah kepo banget nih soal PHBS. Anggi masih belum familiar nih sama PHBS ini. Nah, PHBS itu kan singkatan dari perilaku hidup bersih dan sehat. Nah, maksudnya tuh kita harus bersih dan sehat atau gimana sih Pak? Itu kan yang namanya PHBS itu sudah merupakan program ya, program dari pemerintah. Kita juga harus menindaklanjuti, gitu. Apalagi kita sebagai siswa, dibimbing, dibina, diarahkan oleh bapak dan ibu guru kita semua. Nah, makanya kenapa timbul PHBS? Ini mungkin ada latar belakangnya, gitu. Karena mungkin di hidup kita yang selama ini ya artinya kurang memperhatikan masalah kesehatan, jadi ya kebersihannya juga. Apalagi di sini perilaku. Nah, di sini justru kita harus merubah perilaku kita yang sehari-hari buang sampah sembarangan, yang sehari-hari ketika kita makan tanpa cuci kaki atau cuci tangan. Cuci tangan juga. Iya, Bapak sekalian ya Pak ya. Ya tentunya cuci tangan gitu kan. Habis makan juga seperti itu. Nah, ini perilaku itu maka harus dirubah. Jadi kita juga selalu diarahkan. Nah, ini sangat penting sekali. Kenapa kita harus hidup sehat? Memang itu tujuan utama. Karena kesehatan itu kita bisa memanjangkan umur. Iya, kesehatan Ya kan? itu mahal ya Pak ya. Mahal. Coba kita bayangkan, kalau kita sesak nafas gimana? Harus kemana coba? Ke rumah sakit. Ke rumah sakit, terus dikasih apa? Oksigen. Oksigen berapa tuh satu tabung? Iya. Nah, itu harganya kan lebih mahal gitu ya. Namun Allah telah memberikan oksigen yang gratis sebenarnya. Ini kan yang di alam kita gratis. Kita juga harus bersyukur ya Pak ya. Udah dikasih nafas. Makanya kita betul-betul harus bisa hidup sehat itu seperti itu. Ya. Nah, perilaku hidup bersih dan sehat itu kayak gimana sih Pak? Nah, perilakunya apalagi sekarang di masa pandemi, ya, mungkin yang sebelum kita ada pandemi COVID-19, mungkin kita perilakunya kurang baik. Nah, sekarang dirubah, mindset kita dirubah. Bagaimana cara hidup sehat kita, terutama kita sebagai siswa ya, yang hidup di sekolah, di lingkungan sekolah. Artinya kalau kita ingat itu masyarakat sekolah. Ya, yang pertama adalah kita sering mendengar cuci tangan. Padahal kita sudah sering gitu ya cuci tangan, terutama setelah makan gitu kan. Nah, ini cuci tangan di sini maksudnya cuci tangan memakai sabun dengan menggunakan air yang mengalir. Kalau yang mengalir saja tidak bersih juga kurang baik gitu kan. Iya. Yang penting bersih gitu kan, bersih dan mengalir gitu ya. Kemudian yang kedua, perilaku kita adalah mengkonsumsi jajanan yang sehat. Iya. Nah, ini kenapa kita harus jajanan yang sehat? Maksud saya di sini adalah makanannya itu pertama kita harus perhatikan kebersihannya, tempatnya juga kita harus perhatikan. Coba kita mohon maaf sedikit ya, mengambil dari rumah makan Padang, punten-punten ya, ini sedikit. Coba lihat, perhatikan, itu tempatnya selalu bersih. Gitu ya. Kenapa kita tidak bisa menirukan? Kemudian jajanannya juga harus seperti apa? Karena coba kita lihat di kantin, coba anak-anak kita coba dilihat di kantin gimana sekarang makanannya ya. Nah gitu. Nah ini betul-betul harus sehat. Artinya sehat di sini ya mengandung unsur gizinya juga. Tapi kebanyakan sekarang gimana? Yang penting kenyang gitu kan? Kenyang terus murah. Iya itu. Nah, padahal di situ harus perhatian terutama dari segi higienisnya itu, gizinya juga, higienisnya juga. Kemudian apalagi jangan sampai dengan makanan-makanan yang mengandung itu pengawet gitu ya. Ini pengawet gitu juga. Nah, itu harus hati-hati. Iya, apalagi minuman kalian gitu.
Itu juga harus diperhatikan ya. Kemudian yang kedua yaitu menggunakan jamban yang bersih. Iya. Nah, yang bersih dan sehat. Seperti apa sih bersih dan sehat? Bapak perhatikan di kita, mohon maaf, yang harus kita perbaiki, ya, yang harus kita tambah adalah dari air, saluran air. Kita kan hanya punya satu dari PDAM. Padahal di kita ada sumbernya itu ada satu lagi di sebelah selatan itu. Itu bisa diberdayakan, bisa dimanfaatkan untuk bisa disalurkan ke kamar mandi atau jamban-jamban yang lain, sehingga tidak terjadi kekurangan. Iya. Yang selama ini coba kita lihat ketika mau yasin atau mau sholat duha, Banyak air yang mati. itu kan padahal airnya ada karena kurang mencukupi. Nah ini harus diperhatikan. Kemudian ketika kita di jamban, ya, nah itu juga harus diperhatikan kebersihannya. Jangan ini menghabiskan nyicil, ya, malah disiramnya hanya cukup satu kali. Itu kurang, sangat kurang. Justru ketika menyiramnya itu harus kelihatan sih, apalagi kalau pakai kloset ya. Kalau pakai kloset itu harus kelihatan bersih lagi. Jangan sampai kelihatan pas begitu masuk ke jamban, wah, airnya masih kelihatan kuning, apalagi sampai ke bau pesing gitu kan. Nah itu menandakan bahwa itu harus betul-betul diperhatikan. Ya. Kemudian yang berikutnya, perilaku bersih kita ini adalah olahraga yang rutin, ya, teratur, rutinitas ini ya, secara teratur dan terukur. Ya apalagi di masa pandemi kayak gini olahraga penting banget ya Pak. Iya betul, iya. Nah, dengan olahraga itu maka imunitas kita akan terjaga. Terukur, maksudnya terukur itu ya sesuaikan dengan usia kita. Jangan memaksakan kita harus senam gitu ya. Senam yang aerobik, yang berat, yang ringan-ringan saja gitu ya, sesuaikan dengan umur kita dan usia kita. Alhamdulillah di sekolah kita di Sependaci ya, Sabtu buka ada gitu ya, setiap itu kita laksanakan. Nah ini usahakan ya disempat-sempatkan mengikutinya supaya badan kita tetap sehat. Kan ada istilah mensana in corpore non-Pak. Gak tahu. Mensana in corpore sano. Apa tuh Pak? Badan yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Nah itu. Oh iya. Ya. Iya. Dengan cara apa? Yaitu olahraga. Olahraganya apa? Banyak yang ringan-ringan saja, yang tidak banyak biaya, contoh senam, kemudian jalan-jalan, lari dan lain sebagainya. Kemudian yang berikutnya di kriteria ini adalah apalagi sekarang lagi musim hujan ya. Nah, cuacanya hujannya agak kontinu juga. Nah, kita harus memperhatikan lingkungan kita, lingkungan sekolah, di lingkungan rumah, terutama ini ketika banyak tempat-tempat yang bisa menimbulkan jentik nyamuk, demam berdarah. Soalnya pernah kena juga sih. Nah, itu kan, iya. Kan bisa dirasakan oleh kita gimana, gitu ya. Nah ini gimana caranya ya? Tentunya kita harus membuang sampah, terutama yang wadah-wadah itu ya, itu yang perlu diperhatikan oleh kita. Jangan sampai air itu tergenang kelamaan. Nah itu harus betul-betul dihimbau. Kemudian juga ini juga yang sering kita lihat, mendengar, melihat ya. Masih ada kalau bisa tidak merokok di sekolah. Iya. Apalagi siswa merusak moral. Itu ya. Itu awalnya dari situ, dari merokok, dari hal kecil. Nah di sekolah alhamdulillah di Sependaci juga sudah ada tempat-tempat khusus untuk yang merokok, khususnya bapak dan ibu. Ibu merokok nggak? Ibu siapa Bu Agi? Ibu merokok nggak? Ibu. Ya kalau ibu mah enggak, yang jelas bapak yang suka merokok. Salah satunya itu ada di kita juga di sini kan. Tapi ini masih bingung kayak di bungkus rokok kan udah ada tulisannya gitu, merokok membunuh, itu udah gede banget. Tapi kenapa mereka masih merokok tuh kira-kira? Ya itu maka silahkan tanya ke yang bersangkutan. Dia yang mungkin dia yang lebih mengerti gitu ya, yang lebih mengerti. Itu saja untuk silakan. Nah kalau PHBS itu ada kriterianya nggak sih Pak? Nah, kriterianya hampir sama seperti tadi kriterianya. Yang tadi seperti mencuci tangan ya,
dengan air bersih dan mengalir dan seterusnya seperti yang tadi diungkapkan disebutkan. Nah, tujuan dan manfaat PHBS itu apa, Pak? Perilaku hidup bersih dan sehat itu tentunya memiliki tujuan, ya. Nah, tujuannya adalah untuk meningkatkan kemampuan, ya, meningkatkan pengetahuan, meningkatkan kesadaran, kemauan, gitu kan? Kemudian kemampuan masyarakatnya, gitu, agar bisa hidup bersih dan sehat. Itu tujuannya. Jadi itu bagaimana kita cara meningkatkan pengetahuan? Ya tentu pertama kita harus banyak baca, ya kan? Baca diri kita sendiri. Kenapa kok saya masih sering sakit, gitu kan? Itu mungkin ada salah pada diri kita sendiri. Yang utama adalah dari kita. Iya. Setelah melihat kita, oh kita ini bersih, gitu kan? Tapi itu menunjukkan sudah kelihatan bersih. Baru ke lingkungan sekitar kita di rumah. Gitu. Ini. Gimana cara meningkatkan kesadarannya? Tentu kita harus belajar dari masa lalu, belajar dari masa sekarang, juga belajar ke masa yang akan datang. Contoh kenapa kita sekarang ada PHBS itu karena masa lalunya, ya, latar belakangnya seperti itu. Kurang bisa memperhatikan, kurang diperhatikan, kurang dipraktekkan. Buktinya lah sekarang di sekolah kita gimana? Awalnya kan semuanya juga dari sampah. Iya. Gitu kan? Nah, ini kesadaran-kesadaran yang perlu ditanamkan khususnya ke siswa, ke adik-adik kita, ke teman-teman kita, gitu kan? Bagaimana menumbuhkan kesadaran bahwa PHBS ini sangat penting, apalagi sekolah kita sudah menyandang juara 3 kalau salah ya, juara 3 lomba kebersihan tingkat kabupaten. Keren banget, guys, tepuk tangan dulu buat sekolah kita. Gitu. Dan sekarang dipertahankan dan ditingkatkan ya, Pak. Iya, minimal kita tingkatkan, ya maksimalnya tentu kita harus bisa ke level nasional. Nah, makanya kita ada menanam tanaman kelihatan hijau sekali. Tapi kalau tumbuh-tumbuhannya sudah tumbuh bagus gitu ya, dicampuri dengan membuang sampah sembarangan, sama aja bohong. sama juga bohong. Ibaratnya gini, ya, mohon maaf Bapak mengambil dari pengalaman dari orang luar gitu, maksudnya orang luar negeri gitu ya. Contoh kalau rumah sih, kan rumah itu ada ruang tengah, ya kan? Ada ruang dapur, ada juga jamban atau kamar mandi. Yang utama di mana coba? Yang harus diperhatikan. Apakah di ruang tamu, di dapur, ataukah di jamban? Di jamban. Ya. Yang pertama jamban. Kita harus betul-betul bersih. Ya, jangan sampai menyimpan handuk, menyimpan pakaian yang kotor dan lain sebagainya di kamar mandi. Kayaknya itu bisa. Jadi taruh sembarangan ya. Betul. Apalagi di dapur nih, kalau orang luar negeri itu si bule itu ya. Ini ketika membuat rumah itu yang paling utama, yang diutamakan adalah selain jamban adalah dapur. Kalau dapurnya sudah bersih, jambannya sudah bersih, tertata rapi, kelihatannya di sini juga sama dengan di sekolah kita. Ini udah bagus. Ya, lingkungan udah bagus. Tapi suatu saat ketika kita masuk ke zaman bau pesing, ya, apalagi masih berwarna airnya, gimana? Semuanya hilang. Gitu. Maka itu yang lebih utama. Gitu. Ini jadi itulah untuk meningkatkan bagaimana tujuan daripada PHBS itu. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah manfaatnya. Nah, manfaatnya untuk apa sih? Manfaatnya adalah terciptanya sekolah yang sehat dan bersih. Jadi sekolah kita dengan setelah adanya kemarin, apalagi kita sudah di oleh PL bukan PMP yang dari Jawa Barat itu NPLP ya, NPLP kalau nggak salah NPLP. Nah ini kita sudah dinilai PHBS-nya. Nah di sana ya, alhamdulillah sekolah kita sebenarnya tidak bermasalah. Namun tetap harus ditingkatkan. Ya, tetap harus ditingkatkan karena ini sangat-sangat penting gitu ya. Nah, ini. Jadi sehingga
Nah, sehingga kalau sekolahnya sudah bersih, anak-anaknya juga sehat-sehat, ya, itu akan menimbulkan semangat untuk belajar. Dan tentunya untuk menjaga lingkungan sekolah yang sehat dan bersih itu tanggung jawab kita semua ya, Iya. sebagai warga sekolah. Jadi tidak memilah-memilih, ini tanggung jawab siswa, ini tanggung jawab guru, ini tanggung jawab penjaga sekolah, enggak. Gitu. Tanggung jawab kita semua. Cuman ada kriteria-kriterianya, artinya ada job-jobnya, gitu ya. Siswa harus seperti apa, terutama di kelas nih. Boleh, sebenarnya di kelas itu nggak boleh makan, jajan terus dimakan di kelas itu sebenarnya nggak boleh. Ya, yang lebih baik di kantin, di lingkungan itu. Kemudian juga ketika makan, kadang-kadang habis makan selesai, sampahnya kemana? Nah, itu kan disimpan di bawah kolong meja. Jadi sarang nyamuk. Sarang nyamuk gitu ya. Nah, itu kali seperti itu. Ya tentunya kalau misalnya kelas kotor juga kita nggak nyaman ya Pak buat belajar. Udah jelas, jangankan sekelas ya. Iya. Kita saja kalau kotor nih, makanya Bapak sengaja disengajakan supaya berpenampilan happy gitu. Kalau bersih, kelihatan anak kita juga kalau bersih, tambah cakep nih, gitu kan. Beda lagi. Tapi kalau kotor, boro-boro kan melihatnya juga gimana. Nah, gitu. Jadi betul-betul semua harus di sini saling bersinergi gitu ya. Artinya saling mendukung di antara kepala sekolah, guru, siswa dan juga penjaga sekolah. Jadi kebersihan itu tanggung jawab kita bersama. Tapi yang lebih utama di sini adalah penjaga sekolah betul harus melaksanakan sesuai jobnya. Nah kalau di sekolah sendiri melaksanakan PHBS itu gimana sih Pak? Nah kalau di sekolah seperti yang tadi. Ya, contoh kalau di sekolah itu ini ya di kelas sudah ada jadwal tiket. Ya. Kemudian kalau sudah terjadwal itu harus dilaksanakan betul. Opsi bersih juga. Apalagi di sekolah kita sudah ada zona handal. Di mana di sekolah kita alhamdulillah di Sepenasi masing-masing kelas itu sudah memiliki wilayahnya masing-masing. Mana yang harus dibersihkan, contoh ya umpamanya 7A. 7A ini sudah ada tamannya sendiri. Ya, lingkungan mana yang harus dibersihkan supaya indah. Contoh selain dalam kelasnya, kemudian juga tamannya juga harus betul-betul diperhatikan. Ini tanggung jawab 7A. Gitu. Bukan kelas yang lain. Ketika ada sampah maka itu harus diinikan oleh 7A. Ya, termasuk juga terasnya harus bersih. Alhamdulillah sekarang berbagi kita lihat ya. Nah, rajin-rajin anak-anak kita sekarang bersih terus. Iya, ada bagian masing-masing. Nah ini masing-masing ya daftar tiket itu harus betul-betul dilaksanakan. Jangan sampai, tapi kan tetap yang namanya manusia ya, yang namanya anak tetap ada saja. Nah itu kita jangan sampai di situ, jangan sampai terkalahkan oleh mereka. Justru kita harus memberikan contoh yang terbaik. Ada satu pengalaman di sekolah kita ya, anaknya sudah masalah sudah lulus gitu tahun kemarin. Itu nah, siswa perempuan yang lain pulang, dia langsung bersih sendirian. Nah itu sebagai contoh yang terbaik. Itu sebagai motivasi bagi kita. Itu yang tahun kemarin. Tapi yang tahun sekarang yang mudah-mudahan ada sih gitu ya. Ada sih teman aku. Rajin banget. Karena dia seksi kebersihan juga dan dia amanah juga. Yang harus sadar akan PHBS ini itu siapa aja sih Pak? Ya semuanya. Iya. Tanpa pengacara. Pertama, ya pokoknya kalau di warga sekolah, di masyarakat sekolah ya semua warga sekolah, masyarakat sekolah harus menyadari hal itu. Kalau kita hidup di rumah, siapa di situ yang harus kesana? Ya semua yang anggota keluarga gitu ya. Itu anggota keluarga harus betul-betul. Di masyarakat apalagi ini lingkungan yang lebih luas. Nah kita di sekolah sudah diajari bagaimana sih perilaku hidup sehat dan bersih ya itu sudah diajarkan oleh guru kita ya. Kita harus betul. Cuman bagaimana kita mempraktekannya dalam kehidupan kita sehari-hari itu yang lebih penting. Jangan hanya omong doang. Nah itu ya. cara
nerapin PHBS ke siswa-siswa di sekolah itu gimana Pak? Cara menerapinya ya gampang gitu ya. Kalau nggak susah-susah lah cara menerapinya ya. Kalau di sekolah-sekolah ya tentunya kita yang pertama adalah memberikan edukasi pada mereka, pada siswa kita. Bagaimana memelihara kebersihan. Terutama yang utama dulu ya. Yang utama dulu adalah diri kita dulu. Diri kita sendiri. Ya, kalau bajunya sudah bersih, kalau di sekolah tentunya bajunya harus dimasukkan sesuai aturan yang ada di sekolah ya. Itu disesuaikan dengan hal itu. Kemudian setelah kita tahu bersih rapi, kita lihat lingkungan nih bersih nggak nih. Nah, harusnya refleks gitu. Refleks, jangan nunggu, apalagi menyuruh. Nah itu kurang baik. Iya, karena disuruh itu lebih capek. Lebih capek. Bukan capek tenaga sebenarnya, tapi capek hati. Kalau tidak disuruh, coba kalau tidak disuruh gimana? Ringan hati itu. Ketenaga juga semakin semangat. Beda kalau disuruh, iya hatinya gak capek. Ketenaga, bisa dirasakan gitu. Nah di sekolah kita kan juga setiap minggu ada lomba zona handalnya Pak. Nah itu kan lomba tentang kebersihan kelas dan lingkungan. Iya. Nah berkaitan tidak Pak dengan PHBS ini? Seperti apa sih kaitannya atau kesamaannya sama PHBS ini? Lomba-lomba itu sengaja diprogramkan oleh SOSIS khususnya ya, berkesinambungan, berkolaborasi dengan sekolah gitu ya. Nah lomba itu sangat diperlukan. Untuk apa sih? Itu akan untuk memotivasi sebenarnya, memotivasi siswanya gimana sih cara hidup, perilaku hidup sehat. Jadi memotivasi mereka. Nah ini jadi sangat penting sekali. Nah, jadi sangat ini satu satu rangkaian. PHBS itu di dalamnya seperti itu kegiatannya. Ya, perilaku hidup sehat, hidup bersih dan sehat itu yaitu di dalamnya prakteknya seperti itu. Gitu. Jadi harus betul-betul diperhatikan hal itu. Itu persamaan enggak sama lah, itu hanya satu rangkaian saja. Satu rangkaian yang betul-betul kita harus laksanakan. Kalau misalnya dalam lomba mungkin murid-murid juga kemotivasi pengen menang jadi dibersihin gitu ya. Betul. Ya itu maksudnya, bukan lihat hadiahnya. Kalau hadiah, kalau ada ya kasih hadiah. Maksudnya itu hanya untuk memotivasi. Setelah termotivasi, secara pelan-pelan mereka akan melakukan hal itu. Bahwa sekolah itu harus dirawat. Kemudian juga harus bersih dan sehat. Itu dengan cara merubah mindset perilaku kita, bagaimana hidup sehat dan itu ya. Iya, kalau bersih udah pasti sehat kan Pak? Iya, benar. Nah, tadi kan PHBS di sekolah nih. Kalau buat di rumah nih Pak, mungkin boleh kasih saran gitu biar di rumah juga bisa diterapkan. Ya syukur-syukur masyarakat juga bisa ikut menerapkannya gitu ya Pak. Sebenarnya tidak berbeda jauh ya dengan yang di rumah, yang di sekolah gitu. Cuman kalau di rumah tentunya kan ada aturan-aturan, ada aturan tertulis, ada wajib di rumah. Nggak ada kan? Cuman aturannya secara lisan. Contoh Nangita, kamu ini habis tidur, ya. Coba dong itunya tempat tidurnya dibersihkan, ya kan? Jangan langsung kemana-mana, bersihkan dulu. Setelah itu baru kamar mandi atau sekarang. Nah ini di rumah tangga itu betul-betul diciptakan keluarga sehat. Maka kenapa kok di di masyarakat banyak timbul penyakit, gejala-gejala penyakit ya, atau mungkin sekarang ada pandemi. Salah satunya karena lingkungannya nggak bersih, terutama lingkungan keluarga. Karena awalnya semua itu dari keluarga. Coba berapa jam di sekolah, apalagi sekarang lagi pandemi. Iya, ya kan? terbatas, jadi cuma 2 jam doang per jam di sekolah kan. Nah, sekarang di rumah. Susahnya di rumah banyak. Nah, maka ayah, ibu, ya, kemudian kita sebagai anak kita harus betul-betul memperhatikan. Ketika melihat apalagi Nagita seorang perempuan, tentunya harus melihat ibu, ya. Lupa juga bapak juga lihat. Artinya ketika selesai masak itu harus langsung dicuci, jangan dibiarkan.
Nah kebanyakan budaya kita disimpan dulu, gitu kan, disimpan dulu di tempat cucian baru nanti karena belum sempat, gitu kan. Iya. Padahal yang baik itu ketika kita habis makan langsung cuci sendiri, itu. Ya, jadi harus betul-betul. Nah ini kayak bagaimana supaya ini tujuannya adalah meminimalisir ya masalah kesehatan. Kalau di keluarga sudah sehat, insya Allah kita marahin kepada juga insya Allah sehat. Ya. Dan tentunya di situ juga saling membantu ya Pak. Iya, saling gotong royong dan lain sebagainya. Nah, juga kira-kira gimana sih Pak cara kita mengedukasi kepada masyarakat tentang pentingnya PHBS ini? Nah, dalam masyarakat ini masalah edukasi itu kan pelajaran pendidikan gitu kan. Ini sangat penting. Nah kita sebagai siswa, ya kita sudah tahu di sekolah bahwa PHBS ini harus seperti ini gitu kan. Ini udah tahu. Makanya di situ kita keluarga barangkali kurang belum mengetahui gitu kan. Nah kita kasih tahu. Oh Bu, Pak, Adik, gitu kan. Kakak, ini kok kotor. Gimana saya membersihkannya? Coba tolong membersihkan, gitu ya. Nah sekarang di masyarakat, tentu kalau masyarakat itu kan lebih luas lagi. Iya. Ya, masyarakat itu lebih luas lagi, maka di situ harus ada peran aktif. Ya, adanya peran aktif dari siapa? Pertama dari dari pembinaan perangkat desa, jadi ya perangkat desa, perangkat kelurahan. Nah ini harus memberikan edukasi kepada masyarakat kita. Bisa kita lihat karena edukasinya kurang, ya. Atau mungkin edukasinya sudah sering dilakukan, gitu kan? Karena tadi kaitkan dengan kesadaran tujuan daripada PHBS itu ya, kan ada tujuan. Kesadarannya sudah tapi kurang. Tapi yang mungkin yang sangat ini adalah edukasinya. Ya. Nah ini penting sekali edukasi ini, contoh. Ya. Nah ini sebenarnya sebagai masyarakat kita juga memberikan contoh. Ketika hari libur atau apa kita sebagai pegawai umpamanya ada hari-hari libur kan, kita terus lingkungan kita gimana supaya bersih. Nah alhamdulillah Bapak lihat sekarang ini yang melihat dari dari sekolah dari rumah ke sekolah itu ketika mau ke sekolah itu ada desa-desa tertentu, tapi insya Allah di semua desa. Iya. Semua desa insya Allah. Nah ini ada aktivitas melakukan kebersihan lingkungan pada mereka yang menerima contoh KIP dan lain sebagainya. Ya, itu ada programnya seperti itu. Tapi kalau bisa jangan hanya pada mereka yang mau. Kita juga sebagai ini. Contoh ada di Surabaya ya. Di Surabaya itu kan perangkat desanya, pegawai desanya itu kelurahan di sana di Surabaya, di kota. Nah ini kan kalau perangkat desa itu setiap hari Sabtu kan libur ya. Nah ini kepala desa atau yang lainnya itu ketika libur itu bukan tidur atau bukan hanya bersenang-senang, justru mereka turun ke bawah. Ya bukan turun ke bawah kali, bukan. Bukan, maksudnya turun ke bawah itu turun ke masyarakat. Ikut membantu. Nah ketika lihat dia jalan-jalan sambil jalan-jalan, ketika lihat di depan rumahnya kotor banyak sampah, itu ya, penghuni rumahnya itu disuruh keluar. Tolong dibersihkan. Itu setiap minggu, belum hari-hari lainnya, setiap hari libur. Ya semacam patroli gitu. Betul, nah, betul itu, tepat sekali kata Nandita. Ketika patroli atau sidang, sehingga lingkungannya kelihatan asri. Gitu. Nah di sini juga di sekolah, ya termasuk di masyarakat juga harus betul-betul diperhatikan hal itu. Ya saling berkolaborasi, saling mendukung. Jangan hanya seseorang. Karena ini mah udah tanggung jawabnya si A. Ini udah tanggung jawabnya si B. Nah, masalah PHBS bukan kita semua yang harus melakukan itu. Actionnya kita semua. Jadi saling mendukung itu seperti itu. Ya. Nah, harapan Bapak terkait PHBS di sekolah apa Pak?
harapan Bapak sih yang jelas PHBS ini terutama nih P-nya Apa? perilakunya. Perilakunya. Kalau perilakunya, mindsetnya kita sudah dirubah, yang biasa tidak buang sampah sembarangan, ya. Ada nih, ada satu contoh seseorang, tapi tidak ada, yang namanya tidak disebutkan. Itu ketika makan, terutama makan permen kan, bebas kan tinggal buang. Itu cangkangnya itu, walaupun kecil ya, sudah terurai ya Pak. iya. Tapi ketika melihat, wah ini gak bersini, tidak lewat ini, ada bersini, atau wah ini banyak sampah, jangan buang sembarangan, justru dimasukkan ke kantong. Setelah itu, betul, ketika ada sampah baru dibuang sampah. Nah harapan Bapak juga seperti itu. Nah mulai sekarang anak-anak kita, adik-adik kita ya, dari kita kakak kita juga harus merubah perilaku. Kalau perilakunya yang tadi seperti yang tadi dikatakan sudah berubah, insya Allah sekolah kita akan kelihatan. Tapi sekarang gimana? Ya bisa kita lihat sendiri. Maka Bapak mengajak kepada anak-anakku ya Sependaci, anak-anakku SMP 2 Cilebang. Nah itu harapan Bapak dan keinginan secara pribadi, mungkin juga secara keluarga besar SMP 2 Cilebang, karena juga mengharapkan seperti itu. Mari kita jaga lingkungan kita dengan cara berubah perilaku kita yang tadinya perilakunya kurang baik, maka diperbaiki. Yang tadinya perilakunya membuang sampah sembarangan, kita buang sampah ke tempat sampah. Gitu ya. Yang perilakunya yang tadinya bajunya selalu dikurangkan atau selalu kotor, rubah semuanya. Gitu. Nah, kalau perilakunya sudah berubah, insya Allah hidup bersih dan sehat akan terwujud. Oke, makasih banget loh Bapak. Aku jadi Sama-sama. banyak banget belajar tentang PHBS ini. Iya. Bener-bener nambah wawasan Anggi banget Bapak tentang PHBS ini. Makasih banget Bapak udah mau sharing-sharing ke Anggi dan juga Spendavers di rumah. Sama-sama. Semoga kita semua bisa mewujudkan apa yang seperti Bapak inginkan ya guys. Terutama untuk Amin. SMP 2 Cilebang. Insya Allah bisa tercapai, bisa terwujud PHBS di sekolah kita. Makasih banget loh Bapak udah mau repot-repot datang. Jangan kapok ya Pak datang ke sini. Insya Allah kalau diundang, insya Allah hadir selama sehat. Ya, selama sehat juga selama sempat. Karena nikmat yang selalu kita yang selalu kita lupakan Nikmat sehat. hanya ada dua. Apa? Pertama nikmat sehat, yang kedua nikmat sempat. Ada? Nikmat sempat. Baru dengar ya? Itu benar. Contoh, kita sehat, tapi kalau nggak sempat, nggak bisa kan? Kita sempat nih, ya ada waktu maksudnya gitu ya. Tapi kalau tidak sehat, bisa nggak? Nggak bisa. Nggak bisa, gitu. Makanya itu karena selalu terlupakan lagi. Double S sempat dan Sedikit sehat. tambahan. Oke, makasih banget ya Pak. Sama-sama. Makasih banget buat Spendavers juga yang udah mau nonton sampai habis. Semoga bisa menambah pengalaman atau wawasan Spendavers juga. Ya. Dan makasih banget udah mau nonton podcast channel Ceria. Aku Anggita Legina Salsa pamit undur diri dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Podcast